Shalom, Abaloh Barat. Minggu ini kita akan membahas tentang kuat di tengah perubahan. Kenapa kita perlu kuat di tengah perubahan? Karena jika kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan kemudian kita menjadi stres, kita penuh kekhawatiran, ketakutan, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Karena perubahan terjadi, sebenarnya jika kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dan mengelola perubahan-perubahan ini, kita justru akan makin mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang ketika perubahan terjadi, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi patah hati, dan mereka kehilangan kekuatan, dan mereka akhirnya digerus oleh perubahan itu. Perubahan itu menghancurkan hidup mereka. Nah, kita tidak mau seperti itu. Itu sebabnya kita mau kuat di tengah perubahan. Kita belajar dari Paulus di dalam Filipi, pasal yang keempat ayat 11. Ini kutipan yang sangat sering sekali ya kita pakai ya dalam dunia kekristenan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku, Paulus, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi intinya dalam semua keadaan perubahan hidup apapun, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah orang yang hidupnya penuh dengan perubahan yang sangat bervariasi, dinamikanya begitu luar biasa. Bahkan banyak hal dalam hidup Paulus tidak terprediksi apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus bisa bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang penuh dengan perubahan ini? Karena siapa sumber pengharapan kita dan siapa pusat kehidupan kita, itulah yang menentukan apakah kita sanggup menghadapi perubahan-perubahan atau tidak. Paulus kuncinya, kenapa dia bisa? Karena di dalam Kristus dia sanggup menanggung segala perkara. Bapak Ibu, selama ini kita menghadapi perubahan yang terjadi, apakah kita mengandalkan Kristus? Apakah kita membawa perubahan-perubahan ini dalam doa kita? Apakah kita membawa pergumulan ini di dalam persekutuan tubuh Kristus, orang-orang percaya? Apakah kita minta didoakan dalam nama Yesus? Apakah kita mencari hikmat dengan membaca Alkitab? Ya Pak, namanya ini urusan kerjaan Pak. Di Alkitab nggak ada Pak, gimana caranya ngurus karyawan, strategi bisnis. Memang betul di Alkitab tidak ada karena Alkitab bukanlah buku bisnis. Tetapi Alkitab mengandung prinsip-prinsip kehidupan yang menolong kita menjadi tenang, hati kita menjadi teguh. Sehingga ketika kita tenang dan teguh, hikmat itu muncul. Seperti dikatakan dalam Yakobus, mintalah hikmat jika engkau merasa kekurangan hikmat. Kadangkala ketika terjadi perubahan, pandemi, kondisi, ekonomi, dan sebagainya, kita bingung, kita stres, lalu kita mengandalkan apa? Kita mengandalkan hikmat manusia, pertolongan manusia. Bukan tidak boleh cari tolong manusia, boleh. Tapi yang pertama kali engkau harus lakukan adalah datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus, supaya hatimu tenang, hatimu tidak tawar hati, sehingga engkau kemudian menjadi lebih tenang, mendapatkan hikmat, kekuatan, baru kemudian engkau melangkah. Dengan cara begitulah engkau mengandalkan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu, hari ini di dalam komsel masing-masing kita akan berdiskusi beberapa hal. Yang pertama adalah apa perubahan-perubahan kehidupan yang akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran dalam hidupmu. Ya, coba cerita, sharing dengan teman-teman satu komsel. Apa sih perubahan-perubahan yang akhir-akhir ini tuh membuat saya khawatir, saya bingung bagaimana menghadapinya, saya nggak punya ide, saya stuck, saya jalan buntu. Lalu kemudian yang kedua, apa yang kau bisa lakukan supaya mendapatkan hikmat dan kekuatan Tuhan dalam menghadapi semua perubahan itu. Nah, diskusikan ini bersama dengan teman-teman komselmu, karena saya percaya waktu engkau berdiskusi dalam hadirat Tuhan,
nanti akan muncul ide-ide kreatif, tuntunan ilahi yang membuat engkau tiba-tiba jadi, oh iya harusnya begini. Wow, saya ketemu ide begini, begitu. Oke, kita mau kuat selama waktu-waktu yang tidak pasti ini, menghadapi perubahan-perubahan, kuat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.